Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem bilangan real. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Kalista Demarila Sare dengan NPM 202313500135 dan teman saya Milia Rahma Marawapei dengan NPM 2023 1314114. Jadi hari ini kita akan membahas tentang definisi bilangan real, sifat aljabar bilangan real, serta teorema aksioma lapangan dari bilangan real. Sebelumnya kita pernah belajar tentang bilangan real, dan pertemuan hari ini kita akan belajar kembali tentang bilangan real. Bilangan real adalah suatu sistem bilangan yang terdiri dari semua bilangan real. Nah, maksudnya semua bilangan yang dapat direpresentasikan pada garis bilangan. Dan bilangan real ini dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf R. Bilangan real terbagi menjadi dua, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti bilangan asli, bilangan nol, maupun bilangan negatif. Lalu ada pecahan A per B, terus ada lagi desimal terbatas, dan desimal pola berulang. Lalu untuk bilangan irasional, ia tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan sederhana, dan desimalnya tak terbatas dan tidak berulang. Lalu kita akan membahas sifat aljabar bilangan real. Yang pertama itu ada tertutup. Untuk setiap A, B anggota himpunan real, maka berlaku A plus B sama dengan C, dan A kali B sama dengan D, di mana C dan D adalah anggota himpunan real. Nah, berarti operasi pertambahan maupun perkalian dari dua bilangan real akan menghasilkan bilangan real lainnya. Contohnya, 1 tambah 3 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, yang kedua itu komutatif. Untuk setiap A, B anggota real, maka berlaku A plus B sama dengan B plus A, dan untuk perkaliannya A kali B sama dengan B kali A. Komutatif itu pertukaran, yang awalnya sebelah kiri A plus B A-nya di depan, B-nya di belakang, yang sebelah kanan menjadi B plus A, B-nya di depan, A-nya di belakang. Misalnya 2 plus 3 sama dengan 3 plus 2. Nah, sama-sama menghasilkan 5. 2 plus 3 sama dengan 5, 3 plus 2 sama dengan 5. Begitupun perkalian, 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Hasilnya sama-sama 6. Lalu yang ketiga ada asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Untuk setiap A, B, C anggota himpunan real, maka berlaku buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A buka kurung B, A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Dan untuk perkaliannya, buka kurung A kali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C tutup kurung. Nah, di sini yang dikerjakan duluan itu yang di dalam kurung. Contohnya, A itu 2, B itu 3, dan C itu 5. Maka 2 tambah 3 itu kan 5. 5 tambah 5 10. Lalu yang sebelahnya 3 tambah 5 itu 8, 8 tambah 2 itu 10. Nah, untuk perkalian juga sama. 2 dikali 3 hasilnya 6, 6 dikali 5 hasilnya 30. Lalu yang sampingnya 3 kali 5 hasilnya 15, dikali 2 hasilnya 30. Untuk yang identitas, untuk setiap A anggota himpunan real, maka berlaku A plus I sama dengan I plus A, di mana I sama dengan 0. Yang perkaliannya, untuk setiap A anggota himpunan real, maka berlaku A kali I sama dengan I kali A, di mana I sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa lihat A plus I sama dengan I plus A adalah sifat komutatif. Untuk sifat identitas,
setiap nilai A hasilnya setiap nilai A di operasi identitas, maka hasilnya nilai A itu sendiri. Contohnya, misalnya A pada pertambahan itu 2. 2 tambah 0 sama dengan 2. Lalu yang di perkalian 13 dikali 1 sama dengan 13. Lalu yang kelima ada inverse. Untuk setiap A anggota himpunan real, maka berlaku A plus A inverse sama dengan A inverse plus A sama dengan 0. Nah, di mana A inverse itu lawannya dari si A untuk pertambahan. Jadi dalam pertambahan ini A inverse ini hasilnya itu min A karena berlawanan dengan A. Lalu untuk perkalian untuk setiap A anggota himpunan real, maka berlaku A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan 1. Di mana A inverse itu kebalikannya. Kan A itu A per 1. Nah, kebalikannya dari A per 1 itu 1 per A. Kalau pertambahan, hasilnya selalu 0. Kalau perkalian, hasilnya selalu 1. Contohnya, misalnya A nilainya 2 dalam pertambahan, berarti kan A inverse-nya min 2. Maka operasinya A plus buka kurung 2 plus buka kurung min 2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, kalau dalam perkalian, misalnya A-nya itu 12, berarti 12 per 1 dikali 1 per 12 sama dengan 1. Lalu yang terakhir ada distributif. Untuk setiap A, B, C anggota himpunan real, maka berlaku A dikali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung plus buka kurung A kali C tutup kurung. Nah, distributif ini penyebaran. Contohnya, A-nya itu 2, B-nya itu 3, C-nya itu 5. Maka 2 kali 3 plus 2 kali 5. 2 kali 3 kan 6, 2 kali 5 kan 10. 6 tambah 10, 16. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ista. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teorema aksioma lapangan. Terdapat 7 teorema aksioma lapangan. Yang pertama, jika AB elemen real, maka A plus B sama dengan A, dengan B sama dengan 0. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita menggunakan sifat dasar aljabar bilangan real yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu inverse, asosiatif, dan identitas. Maka A plus B sama dengan A. Dengan menggunakan sifat dasar inverse, yaitu menghilangkan nilai A dengan menambahkan min A pada kedua ruas, menjadi A plus B plus min A sama dengan A plus min A. Lalu kita mengelompokkan berdasarkan variabel, menjadi A plus min A plus B sama dengan 0. 0 plus B sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa 0 plus B sama dengan 0 ini merupakan sifat dasar dari identitas, sehingga B sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa teorema yang pertama ini A plus B sama dengan A. Yang kedua, jika A dan B elemen real dan A dikali B sama dengan B tidak sama dengan 0, maka A sama dengan 1. Untuk melakukan pembuktian teorema tersebut, kita menggunakan sifat dasar aljabar bilangan real, yaitu inverse, asosiatif, dan identitas. Maka, A dikali B sama dengan B. Kita menggunakan inverse untuk menghilangkan B dengan mengalihkan 1 per B pada kedua ruas, menjadi A dikali B dikali 1 per B sama dengan B dikali 1 per B, sehingga pada ruas kanan tersisa 1. Setelah itu kita melakukan pengelompokan menjadi A dikali B dikali 1 per B sama dengan 1. Maka A dikali 1 sama dengan 1, sehingga didapat A sama dengan 1. Terbukti bahwa A dikali B sama dengan B. Yang ketiga, jika A elemen real, maka min 1 dikali A sama dengan min A. Untuk melakukan pembuktian dari pernyataan tersebut, kita menggunakan dua sifat dasar aljabar bilangan real, yaitu identitas dan distributif. Min 1 dikali A sama dengan min A. Nah, kita tahu bahwa min A merupakan inverse atau lawan dari A, yang ketika dijumlahkan dengan A akan menghasilkan 0. Sehingga bentuknya menjadi A ditambah min 1 dikali A sama dengan 0.
kita tahu bahwa identitas dari A yaitu 1 dikali A. Sehingga 1 dikali A ditambah min 1 kali A. Setelah itu kita melakukan distributif atau penggabungan. 1 ditambah min 1 dikali A. Didapat 0 dikali A sama dengan 0. Karena A ditambah min 1 dikali A sama dengan 0, maka terbukti bahwa min 1 dikali A sama dengan min A. Yang keempat, jika A dan B elemen real, maka berlaku min A ditambah B sama dengan min A ditambah min B. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita menggunakan definisi dari negatif, yaitu setiap tanda negatif bernilai min 1. Maka min A ditambah B sama dengan min 1 dikali A plus B. Kita menggunakan distributif atau penggabungan. Min 1 dikali A ditambah min 1 dikali B, sehingga hasilnya menjadi min A ditambah min B. Jadi terbukti bahwa min A ditambah B sama dengan min A ditambah min B. Yang kelima, jika A, B, dan C elemen real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku 1 per A tidak sama dengan 0 dan 1 per A sama dengan A. Untuk melakukan pembuktian tersebut, kita hanya menggunakan dua sifat dasar aljabar, yaitu menggunakan identitas dan asosiatif. Yang pertama, kita menggunakan sifat identitas kalikan dengan 1, sehingga 1 per A dikali 1 sama dengan 1 per A dikali 1 per A dikali A, di mana 1 per A dikali A ini merupakan invers dari perkalian. Sehingga kita coret 1 per A dengan 1 per A, sisanya menjadi 1 dikali A sama dengan A. Jadi terbukti bahwa 1 per A sama dengan A. Yang keenam, jika A elemen real memenuhi A dikali A sama dengan A, maka A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Untuk melakukan pembuktian atas pernyataan tersebut, kita hanya menggunakan satu sifat dasar aljabar bilangan real, yaitu invers, di mana A dikali A sama dengan A. Untuk menghilangkan A, kita menambahkan min A pada kedua ruas, menjadi A dikali A dikurang A sama dengan A kurang A. A dikali A kurang A sama dengan 0. Setelah itu kita melakukan invers penjumlahan menjadi A dikali A ditambah min A. Untuk min A sendiri, kita menggunakan sifat dasar negatif, di mana min A merupakan min 1 dikali A. Sehingga bentuknya menjadi A dikali A dikali min 1 dikali A. Setelah itu kita melakukan distributif. A dikali A tambah min 1. Setelah melakukan distributif, kita menggunakan sifat dasar 0, yaitu A dikali A kurang 1 sama dengan 0, sehingga A sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Sehingga pernyataan pada teorema ke-6 terbukti. A dikali A sama dengan A. Yang ketujuh, jika A, B, C, dan D elemen real, maka berlaku A per B sama dengan C per D, menghasilkan AD sama dengan BC. Untuk membuktikan teorema tersebut, yang pertama-tama yaitu kita harus mengubah ke dalam bentuk perkalian, di mana A per B sama dengan C per D menjadi A dikali 1 per B sama dengan C dikali 1 per D. Setelah itu kita mengalihkan kedua ruas dengan BD, menghasilkan A per B dikali D sama dengan C per D dikali B dikali D, menghasilkan AD sama dengan BC. Jadi terbukti bahwa A per B sama dengan C per D menghasilkan AD sama dengan BC. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.